Halo, jumpa lagi bersama saya ya, Mister Hasan. Oke, di sini saya akan yaitu yang ya sedikit membahas yang mengenai prediksi UPPPG pedagogik umum ya ini untuk 2021. Ini saya ambil dari bahan pengayaan data medi pedagogik umum ya. Oke, bentar saya lihat dulu ini terekam belum? Oke, sudah terekam. Oke, untuk soal yang pertama ya. Kalau ini saya menjawabnya sesuai dengan ini kadang tentang terkadang mengandalkan feeling, terkadang juga mengandalkannya sedikit strategi-strategi gitu ya. Oke, nomor satu ini kita baca ya. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik ya. Kalau di sini saya setuju dengan jawaban yang ini ya, yang B. Nah, kenapa yang B? Nah, karena di sini saya melihatnya ini nih. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik ini kan merupakan prinsip pada pembelajaran ya. Kalau karakteristik itu kan biasanya berhubungan dengan ya sekitar siswa gitu ya, sekitar siswa berupa lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Dengan kurikulum tidak nyambung, penyelenggaraan belajar mendidik juga tidak ya, berkomunikasi juga tidak. Oke, next. Nah, kemudian teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, respon yang dapat diamati. Semakin sering berhubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau disebut sebagai law of exercise. Teori belajar dimaksud adalah ya, kalau saya sih lebih ke ini ya, lebih ke behavior. Kenapa? Karena ini seingat saya ini berhubungan dengan tingkah laku ya. Seingat saya ya, yang tingkah laku, behavior ya, bahasa tingkah laku. Kemudian kognitif itu kan biasanya berhubungan dengan kemampuan pengetahuannya ya. Humanistik intinya lebih kemanusiaan. Kalau saya begitu ya, jadi ngafalkannya lebih ke itu. Cyberistik ini apa ini buka tahu ya. Konstruksi ini kurang tahu ya, kurang apa namanya, lupa ini. Oke, lanjut. Oke, nah di dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar yang, nah seperti tadi ya, seperti nomor 2 tadi adalah berhubungan dengan ini ya, belum jelaskan sendiri ya. Kalau saya sih, karena yang saya jelasin tadi tidak ada yang nyambung ya di sini ya, kognitif bukan, human bukan, behavior juga bukan. Jadi yang E ya, konstruksi. Oh, dari sini berarti dapat diartikan sebagai siswa itu apa ya? Siswa itu apa ya di sini? Di sini kan dari bebas mengumpulkan data. Siswa itu bebas berkreasi ya. Kalau saya sih seperti itu, bebas berkreasi itu. Oke, kemudian nomor 3. Nah, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya, dimuat dalam, kalau ini sudah jelas ya, yaitu yang FPP ya, karena di sini perlu digarisbawahi adalah proses ya, proses. Nah, yang ada prosesnya itu hanya FPP ya, silabus tidak ada proses, SKL juga tidak, lembar penilaian apalagi ya. Oke, next. Oke, nah kemudian dalam
persiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP ya. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Nah, ini itu kita bisa menjawab dengan mudah kalau kita itu sering membuat silabus dan RPP ya. Jadi kita itu pernah membuat lah seenggaknya ya. Jadi bukan hasil downloadan atau apa. Kalau hasil downloadan kan cuman bisa diganti hanya mengganti namanya ya. Nama pemiliknya aja. Kalau membuat sendiri pasti ingat ya. Nah, di sini perbedaannya ya. Nah, kalau silabus itu kan itu berisi KD ya, jadi jabaran KD. Nah, kemudian RPP itu mengarahkan kegiatan untuk mencapai KD ya. Jadi untuk mencapai KD itu menggunakan RPP. Nah, kalau KD itu isinya ada di silabus ya. Di silabus isinya KD, RPP itu adalah langkah. Kan RPP kan berisi langkah-langkah ya. Jadi dapat diartikan sebagai kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar ya, KD-KD gitu ya. Dan yang lainnya kurang setuju ya. Memang benar sih RPP dibuat guru, sedangkan silabus dibuat guru. Benar juga sih, cuman di sini saya lebih setuju untuk yang sini ya, karena lebih bagus gitu ya jawabannya gitu. Mungkin ini dari segi yang lainnya ya kalau C ini. Oke, nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak secara kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Ini adalah yang karena di sini di garis bawahi adalah sini berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah. Nah, berarti langsung saja jawabannya adalah yang problem solving ya, yang C. Tuh ya, kalau saya sih seperti itu yang menjawabnya gitu. Oke. Next ya. Nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan memberi acuan, bukan ya. Kalau memberi acuan kan biasanya memberitahu mengenai penilaian seperti itu. Melaksanakan tes awal juga bukannya, karena ini memang tes, cuman ini hanya untuk mengingat kembali. Jadi pertanyaan-pertanyaan kecil ya. Memberikan bimbingan bukan. Nah, ini nih yang membuat kaitan ya. Jadi karena dia pertanyaan ini ditujukan untuk mengingat kembali ya. Jadi yang ini. Oke, next. Nah, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat ya, yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Banyak ya seperti ini ya. Jadi kalau salah seorang siswanya ini kurang tepat pertanyaannya, jadi mungkin dirubah menjadi kebanyakan gitu kan ya. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu, oke, baca dalam hati saja ya. Yang A, kurang tepat ya kalau yang A ya, kurang tepat. Kalau saya sih kurang tepat ya, karena di sini akibat dampak belajar yang salah terhadap ini terlalu ekstrim ya. Jadi nanti mentang-mentang dia sulit, kemudian nanti dia tidak akan berprestasi, jangan begitu ya. Jadi ini bukan motivasi ya. Nah, ini benar tapi tidak nyambung. Waalaikumsalam. Enggak ya? Oh iya. Kemana? Ke Padang nanti. Kubang dekat Sukamukti. Oh, siap. Kemudian yang C ini ciptakan iklim sosial. Nah, yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. Benar, tapi ini kurang nyambungnya karena di sini hanya salah seorang siswa, jadi hanya satu siswa saja. Kemudian yang D, susun aturan dan batasan dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga kurang tepat ya. Berarti jawabannya yang E ya. Nah, sini jawabannya adalah B,
diberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan ya. Jadi ini lebih ke arah motivasi ya. Jadi di sini sebenarnya kalau ada siswa yang kesulitan belajar, lebih baik diberikan suatu motivasi ya. Jangan dikasih dampak-dampaknya ya boleh, tapi yang lebih ke motivasi ya, yang mendidik. Oke, yang nomor 9. Faktor penting yang dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah faktor penting ya dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Oke, faktornya ya. Jadi kalau ingin membahas suatu atau untuk menghidupkan diskusi ya, berarti harus jelas dulu yaitu rumusannya ya. Jadi rumusan masalahnya harus jelas ya. Kalau tidak ada rumusan masalah nanti diskusinya takutnya kemana-mana gitu kan. Kalau sudah ada rumusan masalah itu 1, 2, 3 apa, nanti kan diskusinya bisa terarah kepada yang rumusan masalah 1, 2, 3 saja. Jadi nanti biar tidak melebar kemana-mana gitu kan ya. Oke, next. Nah, seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena biasanya mengenai apa namanya bentar ya, kelas yang motivasi dan prestasi belajarnya rendah ya. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena apa ya? Suasana kelas kurang kondusif karena tidak sedia sarana belajar. Ya, tapi bukan ya. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Ini anak TK ya ini. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua, tidak mempengaruhi ya. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Oke lah, ini sedikit ya. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Karena ini motivasi dan prestasinya yang rendah ya, berarti ini pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Jadi karena di situ kurang menghargai perbedaan individu ya, jadi ada yang kaya mungkin ya, ada yang miskin, dan di sana masih ada kesenjangan yang ya mungkin all-all-an atau bagaimana. Jadi kelas itu kurang hidup ya, atau kurang ada motivasi. Atau mungkin ini yang kurang mampu nanti sehingga pastilah motivasi belajarnya rendah yang mengakibatkan jadi prestasi belajar juga rendah ya. Oke, nomor 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media adalah yang pasti yang pertama kali ketika ada media adalah karakteristik ya, pasti itu karakteristik dari media tersebut ya. Ini yang ada karakteristiknya adalah yang C ya. Nah, misalkan materinya bangun ruang, medianya biasanya adalah ya semacam media pembelajaran yang bisa menggunakan kotak ya. Nah, kalau ini bangun ruang sisi datar, atau bisa menggunakan kaleng gitu ya, kalau dia bangun ruang sisi lengkung, seperti itu ya. Media sih intinya nih karakteristik medianya ya. Jadi setiap media itu belum tentu bisa diterapkan di semua materi ya. Jadi harus disesuaikan dengan materinya ya. Oke, nomor 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media belajar dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Oke, pernyataan berikut yang benar terkait media pembelajaran adalah media harus paling baik media TIK kan ya, tidak belum tentu sebuah media paling semua tidak lah ya. Mungkin juga tidak, karena sebuah media tidak mungkin bisa digunakan untuk semua kegiatan ya, tidak mungkin. Oke, semua media pembelajaran sama cara
pemanfaatannya. Kurang setuju ya, media dapat digunakan sebagai pesan. Nah ini media itu selain untuk memperbagus suasana atau membangkit suasana, media itu juga sebagai pembawa pesan ya, pesan tersembunyi atau pesan terselubung ya, atau itu PDKT-nya gitu kan, menggunakan media. Oke, berarti jawabannya yang D ya. Oke. Next. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Benar. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, nah kalau di sini isi medianya adalah mengenai sistem peredaran darah ya. Objek besar bukan, sulit diamati, iya tapi belum tentu ya. Kemudian membuat konkret, nah ini saya setuju ini, membuat konkret konsep yang abstrak ya. Nah jadi supaya sistem peredaran darah dapat terlihat dengan jelas ya. Karena tidak mungkin nanti kita mengambil sampel manusia gitu kan, kemudian nanti kita bedah, kemudian kita lihat nanti peredaran darahnya gimana. Nanti kan itu langsung malah seperti Sumanto ya, atau mutilasi nantinya. Oke, 14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasar pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan guru merupakan strategi pembelajaran. Ini perlu digarisbawahi adalah di sini kolaborasi dan pertamanya menggunakan masalah sebagai langkah awal ya. Ini 11-12 kalau kita lihat antara problem base oke dan project juga oke ya. Nah, di sini ada tambahan mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Jadi dikolaborasikan. Nah, kalau di sini saya lebih setuju yang A ya. Yang D sih juga, tetapi di sini lebih mengarah ke A ya, project ya. Lebih ke project. Nah, di sini nanti tujuan akhirnya adalah membuat suatu project ya, seperti itu. Kalau problem base kan hanya untuk menyelesaikan masalah aja ya, tapi kalau A itu ada projectnya biasanya. Oke, 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan ide, pendapat, ide, dan tanggapan berdasar terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. Nah, kalau berpendapat itu lebih ke problem base ya. Kalau discovery kan discovery itu menemukan hal yang baru, atau maksudnya materi itu belum pernah dipelajari ya. Nah, project seperti tadi ya, project ya. Oke, next. 16. Oke. Sini ada permasalahan, seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Waduh, untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajar ekspositori. Pertimbangan guru memilih tersebut adalah, saya kurang tahu ya arti dari ekspositori ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya sesuai dengan keadaan tersebut, waktunya bukan, sumbernya ini mungkin ya ini ya. Sedikit jumlah guru bukan, ruang kelas terbatas bukan, dari sumber belajar. Oke, ini ya. Karena sumber belajar hanya di pendidik ya, karena kalau pendidik kan pasti bisa ya, atau mempunyai pengetahuan
karena mungkin di sini di suatu lembaga belum ada apa-apa, jadi ya kalau saya menjadi guru tersebut sih lebih ke kalau untuk mengisi kosongan dengan waktu belajar sih oke-oke saja ya, tapi kasihan gitu karena di sana siswa itu akan melaksanakan mungkin penelitian atau survei gitu ya, malah diajak belajar gitu, harusnya diajak untuk bermain-main atau diajak untuk hibur-hiburan ya gitu. Oke, 17 ya. Kita baca dari sini urutan yang benar dari model PBL ya, PBL. Oke. PBL itu pertama itu orientasi ya. Project, tapi yang project ya, project ya. Oke, pertanyaan mendasar yang pertama ya. Kemudian mendesain ya, kemudian menyusun jadwal, monitor ya. Ini urut ya, urut ini ya, yang 6 ya. Terakhir mengevaluasi kan pasti ya, saya mengevaluasi, sebelumnya uji dulu, sebelum susun jadwal pasti didesain dulu ya, seperti itu. Jadi cocok ada yang A ya. Oke, nah sekarang untuk yang 18 itu disuruh menyusun langkah-langkah PBL ya, langsung saja ya. Pertama adalah orientasi, dari yang ini ada orientasi pertama ya. Kemudian habis itu mengorganisasi ya, mengelompokkan. Habis itu disuruh kerja kelompok. Habis itu mengembangkan ya. Ini 2, 1, 3, 4 ya. Kita lihat enggak ya? 2, 1, 3, 4 ya. 2, 1, 3, 4. Di sini tidak ada ya, mungkin bonus di sini. Bonus, oke. Tapi nanti soal PPK ada yang bonus enggak ya? Semoga ada ya. Oke, nomor 19 ya. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis. Disusun menjadi laporan setelah disusun bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah, karena ini materi baru ya, jadi discovery pasti. Masalah bukan karena tidak ada masalah ya, karena ini hanya disuruh mengamati ya. Jadi ini adalah pembelajaran yang hanya pengamatan gitu ya. Pengamatan kemudian disuruh melaporkan dalam bentuk laporan gitu kan. Oke. Project oke, tapi di sini bukan suatu project ya, karena tidak ada yang harus dikerjakan secara kelompok. Oke, nomor 20. Nah, seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif learning ya, maka urutan yang tepat adalah, saya juga kurang paham ya, atau kurang tahu, atau kurang tahu ya urutan dalam kooperatif ya. Tapi kalau kita lihat di sini, pertama itu pasti orientasi ya, orientasi masalah awal gitu kan ya, jadi antara A, D, E. Kemudian setelah itu kalau kita perhatikan yang A ya, kerja kelompok, kuis, penghargaan. Oke, penghargaan di akhir ya. Berarti antara A atau E ya. Kemudian kalau yang E ini ada pengamatan. Ada pengamatan nggak ya kalau kooperatif ya? Kooperatif learning. Pengamatan. Tapi kalau lihat di sini jawabannya kebanyakan tidak ada pengamatan, jadi kita jawab yang A saja ya. Seperti itu saya menjawabnya sih. Oke, nomor selanjutnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM atau KBM ya. Kriteria belajar minimal. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM, faktornya adalah ya pasti ini ya. Sudah pasti ya ini ya. Ini. Kompleksitas indikator atau tingkat indikator ya, kemudian daya dukung sarana prasarana, kemudian intake siswa, kemampuan siswa ya. Oke, di situ sudah pakem nggak nih ya, sudah paten. Oke, nomor 22.
seorang guru harus menentukan KKM ya. Berikut merupakan fungsi KKM adalah Oke. A. Sebagai acuan dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Kurang merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mapel. Oke, tapi prinsip ya. Kemudian dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran di kelas sekolah. Kali ya. Untuk bahan laporan, ya sebagai kata nah ini. Kalau saya sih lebih setuju yang E ya, karena tujuan KKM ini adalah sebagai acuan ya, atau sebagai problem solve atau mengambil keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif ya, seperti itu. Fungsi dari KKM ya yang kurang tepat. Oke, nomor 23. Pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman perilaku ya. Nah, perilaku apa? Saya kok setuju yang ini tapi ya, observasi. Ingin melakukan penilaian terhadap perilaku, instrumen. Perilaku sih ini ya, lebih ke hampir benar, tapi yang ini wawancara ya untuk perilaku ya. Oke, 24. Setiap kali di akhir pembelajaran seorang guru akan melakukan proses penilaian sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa. Manakah yang pertama kali harus dipelajari? Ini itu yang jadi yang untuk soal-soal ini kan pasti harus melihat apa? IPK oke lah, karakteristik oke lah, kurikulum oke, tapi lebih ke condong ke kemampuan ya, kemampuan awal. Jadi kalau kemampuan awal siswa nanti soalnya bagaimana, kalau nanti misalkan siswanya rendah gitu kan, gunakan saja untuk soal-soal yang C1, C2 ya, atau yang sedang ya nanti bisa C3, C4 ya. Nanti sudah tinggi gitu kan, nah baru menggunakan yang HOTS ya, C4, C5, C6 seperti itu ya. Oke, nomor 25. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Kalau pengayaan kan biasanya memberikan suatu tes ya, bukan materi ya. Ada nggak di situ ya? Memberikan suatu tes ya kalau pengayaan itu. Ini materi bukan. Nah ini nih, tes tambahan dengan kesukaran yang lebih tinggi ya ini. Oke, nomor 26 sekarang ya. Oh, kok ini sih? Salah ya, salah. Bukan ini ya. Bukan ini ya, bukan. Tapi oh iya, pengayaan ya. Pengayaan kan diberi materi yang lebih tinggi ya. Nah, mana yang E? Tingkatannya dengan soal-soal yang memiliki sampingan seperti itu ya. Oke. Nomor 26. Dalam penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Penilaian yang tepat adalah kinerja ya, kalau seperti itu ya, kinerja ya. Portofolio kan tugas-tugas ya kan. Kalau ini teman jelas, diri jelas. Proyek juga bukan. Oke. Nomor 27. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru melakukan remedi. Dasar remedi bagi siswa yang mencapai di bawah KKM yaitu apa? Nah, yang penting adalah ketika melakukan remedi itu ini ya, yang C. Sasarannya yaitu yang penting ini nih, meningkatkan kecerdasan siswa ya. Jadi supaya kemampuannya meningkat ya. Untuk yang lainnya sih belum atau tidak terlalu diperhatikan ya. Oke, 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam proses melaksanakan program remedial
tampak dalam kegiatan tersebut. Yang mana? Ini ya, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada ya. Oke, jadi melakukan rancangan yang baru. Kalau menggunakan rancangan pembelajaran yang sama, ya nanti akan hasilnya juga akan sama-sama saja ya, seperti itu. Oke, 29, jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio, nah ini kan mengumpulkan tugas ya, atau mengumpulkan porto-portonya pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio tersebut dapat dilaksanakan dengan cara ini ya, nih jelas ya, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa ya. Jadi bukan hanya lembaran-lembaran jawaban, tapi juga hasil kerjanya ya, dalam album ya, inspirasi. Yang terakhir nomor 30, berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas 15 sehingga remedial, sedangkan 15 tuntas maka dilaksanakan pengayaan. Oke, pengayaan untuk 15 siswa tersebut dilakukan dengan cara ini hampir sama kayak soal yang tadi ya. Dalam materinya ya, mengadakan ini. Intinya kalau pengayaan itu pendalaman materi ya, dan kemudian soal-soal yang lebih tinggi. Oke, cukup seperti itu yang bisa saya sampaikan ya, karena kalau kita lihat, kalau kita baca sendiri juga kadang-kadang kurang asik ya. Jadi kalau melihat video ini semoga bermanfaat dan membuat kita sekalian lulus dalam UPPBG atau lebih semangat lagi dalam belajarnya. Oke, bye-bye.